udah lincah kan. Tapi ya kalau memang udah waktunya sakit ya sakit baraya. Jadi kita harus telaten. Jadi kita kontrol setiap dia kasih makan, kita kontrol kesehatan dia lemas atau enggak. Makanya kita harus mengidentifikasi domba anak domba itu dengan dari suara kalau abang. Jadi kalau ada dia suaranya melambai, kayak begitu, itu udah domba udah nggak sehat. Assalamualaikum Baraya, selamat sore, salam ngarit, salam beternak. Kebetulan pada sore hari ini abang ada sedikit domba yang terindeteksi lemas, entah kenapa dia lemas, karena mungkin dia terkena susu atau kalah bersaing sama temannya bermain, kita nggak tahu. Ini dia Baraya dombanya, tapi alhamdulillah sekarang dombanya posisinya udah mulai mau aktivitas seperti biasa, tapi belum normal ini Baraya. Dia kalau berdiri, cuman dia lemas. Karena ini domba ada di indukannya ini Baraya. Jadi ini indukannya Baraya yang kemarin abang lahirannya abang bantu karena sungsang. Cuman yang sakit itu, yang lemas itu nggak tahu anak keberapa, abang juga bingung. Tapi yang lainnya normal. Tadi pas pagi-pagi memang udah suaranya udah berbeda, udah melambai. Udah melambai, cuman abang nggak quick respon karena dia masih berdiri gitu loh. Abang juga melakukan aktivitas yang lain seperti biasa. Pas tadi mau kasih makan, dia di sini udah nggak bisa berdiri sama sekali. Udah nggak bisa berdiri sama sekali, lemas sama sekali. Jadi abang ABK ngasih makan, abang ngehandle anak domba dalam perawatan sekitar 1 jam. Ya 1 jam atau lebih dari 1 jam. Domba udah mulai aktivitas lagi dengan penanganan seefisien dan seefektif mungkin. Domba sudah mulai aktivitas lagi. Lihat Baraya, cuman ini domba masih lemas. Kelihatan kalau domba sakit atau lemas. Kalau temannya lihat di Baraya ini, kesini. Ini kita perbedaan aja ya. Nah ini kalau domba sehat seperti ini Baraya. Anak domba yang sehat seperti ini. Jadi si leher sama perut itu tuh agresif. Si leher sama badan dia posisi berdiri dan rata. Tuh rata. Ini domba sehat. Nah ini sehat nih. Tuh sehat, dia rata posisinya. Nah kalau yang dikatakan kategori sakit atau dia lemah, nah ini. Jadi posisi tulang ini ke sini turun. Dia turun dan lehernya ini buat naik itu sulit. Walaupun kita naikin dia nggak mau naik, sulit. Tuh. Sulit. Dipaksa pun sulit karena dia posisi ada yang dirasa sakit. Jadi inilah. Dan abang tadi sebenarnya sempat panik waktu pas ngelihat itu, langsung panik abang juga. Cuman ya coba bersikap tenang. Dalam bersikap tenang mungkin abang juga udah ada pengalaman, jadi abang bersikap tenang. Abang bantu dengan susu, walaupun tadi dia nyusunya sedikit-sedikit, tapi hampir 5 menit sekali atau 10 menit sekali abang kasih susu dalam jangka waktu 1 jam. Ya ini hasilnya Baraya, alhamdulillah. Nah cuman Baraya mungkin bertanya, kalau dibalikin ke indukannya apa mau dipisah. Kita lihat kondisinya sampai nanti maghrib. Kalau memang dia posisinya masih lemas seperti ini, otomatis kita inkubator dulu. Cuman kalau dia mau disatuin lagi ke indukannya, pada saat di inkubator jangan terlalu dominan bau badan kita. Indukannya akan mencium dan ini akan disisihkan nantinya. Jadi biarkan kalau mau disatukan lagi, dia harus pakai pengaman dari baju. Kalau kita mau dot, kita pegang pakai sarung tangan, biar si bau indukan ini tetap nempel. Kalau dia dominan bau tangan kita, otomatis si indukannya akan menyisihkan domba ini nantinya, dan dia nggak akan disusuin, jadi akan dimusuhin. Jadi kita lihat perkembangannya Baraya. Dan posisi kemarin juga abang ada nyusun anak domba. Nah itu Baraya di belakang, atau di belakang istri abang ada tuh. Nah ini kemarin dibeli sama orang Jatinangor, cuman karena satu dan lain hal dia nggak bisa ngurus karena dibalikin lagi. Kalau indukannya sama anak dua saudaranya ini udah di Jatinangor, udah dibeli, cuman dia entah mungkin nggak bisa ngurusnya atau mungkin perawatannya ribet, jadi dibalikin lagi. Karena ngurus domba di dot itu gampang-gampang susah, sulit Baraya.
Dan ini yang kemarin abang di konten ada Jalu yang sakit, ternyata sekarang udah sehat dalam kurun waktu berapa hari ini? 1 minggu ya? 1 minggu atau 10 hari dia udah sehat normal kembali. Cuma dia nggak bisa nyusu ke indukannya, karena apa? Dia kalau saya satuin ke indukannya, pasti akan dimusuhin. Pasti akan digadil. Nah ini, sakit, dia masih belum normal. Jadi kalau dia berdiri kita bantu. Tuh, kalau kita bantu berdiri dia. Tapi kalau dia nggak kita bantu, dia nggak bisa berdiri. Takutnya itu konten, ini sakit. Nah kita lihat ibarat ya. Tuh, dia nggak bisa berdiri karena lemas. Dia nggak bisa berdiri. Beda kalau domba sehat. Nah ini domba sehat. Kalau kita suruh duduk, tuh, lihat, berdiri dia. Tapi kalau domba sakit, tuh lihat, sambil makan dia. Lebih dekat. Tuh. Karena dia domba sakit, dia mau makan tapi dia lemas badannya. Ini bukti domba sakit. Tadi berdiri, abang bantu berdiri. Kalau sekarang kita berdiri, ini berdiri. Lihat, kalau kita berdiri, ini berdiri. Nangtung bager. Bismillah. Bismillah, nangtung. Bismillah, nangtung yuk. Hop, hop. Nah, dia berdiri. Kita bantu, tapi pelan-pelan. Ini domba sakit, cuman dia kemauan buat hidupnya tinggi. Dalam arti kemauan buat hidup, aktivitas dia kayak ngelalambar rumput, aktivitas normal, cuman dia lemas. Dan ini kalau dibiarkan berlarut-larut atau tidak kedetek sama kita, mati. Yakin pasti mati. Karena apa? Yang dia biasanya makan, tiba-tiba perut kosong, langsung sakit, tidak bisa bangun, dia berisik-berisik, ketindihan sama teman-temannya, pasti mati. Dan nama indukannya kalau dia nggak bangun-bangun, pasti di TJ atau ditotoker, disuruh bangun, padahal dia lemas. Dia kan yang mati. Jadi untungnya kedetek sama abang pada saat ngasih makan, waktu dia kasih makan abang detek, dan alhamdulillah hasilnya baraya. Jadi kayaknya untuk penanganan kedua atau tahapan kedua ini akan abang inkubator. Abang pisah. Cuman abang nggak satuin sama ini. Kalau abang satuin sama ini, dia kan kalah lagi. Ini udah bener-bener total sehat, nggak ada masalah. Cuman dia nggak mau disusuin sama indukannya karena udah dominan bau tangan kita, tangan manusia. Jadi indukannya udah mencium bau berbeda, dimusuhin. Kalau yang ini memang indukannya udah nggak ada, sama teman-temannya udah di booking atau sudah keluar, udah beralih dunungan. Nah ini indukannya masih ada karena ini menurut abang domba ini sehat 100%, aktivitasnya normal, cuma dia lemas aja. Jadi abang menghilangkan dominan bau tangan abang. Jadi abang akan pakai sarung tangan atau mungkin pelapis untuk biar bau indukannya tetap ada di tubuh dia. Jadi baraya sekalian para peternak pemula ataupun senior mungkin lebih paham ya kalau yang senior kita ya. Tapi kalau untuk pemula, kalau istilahnya melihat anak domba yang sakit atau gimana, jangan panik pada intinya. Memang panik itu manusiawi. Tadi jujur abang juga panik, sebenarnya sangat-sangat panik karena mungkin badan capek, lelah, aktivitas seharian, tiba-tiba anak domba ngejoprak, nggak ada sebab gimana, lemas, sempat panik. Tapi abang bersikap tenang, abang coba dengan pengalaman-pengalaman abang, akhirnya domba alhamdulillah baraya. Intinya gini baraya, kalau kita mau bermain breeding itu harus dengan ilmunya pertama. Yang kedua harus telaten, pengontrolan itu harus. Karena apa baraya? Emang breeding itu menghasilkan gampang, begitu dia dipijah, hamil, punya anak, nah tiba-tiba anaknya banyak, udah biarin dia kan nyusu sama indukannya, atau anaknya satu nyusu sama indukannya kita kasih pakan itu, enggak, tetap harus kita kontrol. Ini baraya domba ini usianya 1 bulan loh, ini 1 bulan loh, tapi masih bisa kena sakit. Seharusnya kan secara logika kita kan dia kan udah punya aktivitas sendiri, udah lincah kan, tapi ya kalau memang udah waktunya sakit ya sakit baraya. Jadi kita harus telaten, jadi kita kontrol setiap dia kasih makan, kita kontrol kesehatan dia lemas atau enggak. Makanya kita harus mengidentifikasi domba, anak domba itu dengan dari suara. Kalau jadi kalau ada dia suaranya melambai, kayak begitu, itu udah domba udah nggak sehat sebenarnya. Tapi kalau domba sehat suaranya lantang, dia lantang dan juga aktivitasnya lebih lincah. Ini tadi lincah aktivitasnya, cuman suaranya cuman abang masih belum ambil penanganan. Pikir biasa, ternyata benar.
pengalaman itu berharga Baraya. Jadi itu pengalaman abang. Intinya jangan panik Baraya. Lihat Baraya kondisinya sekarang. Ya alhamdulillah. Jadi abang selama ini mungkin nyusuin konten atau gimana, sebenarnya bukan. Jadi memang awalnya itu dari domba-domba yang sakit nggak disusuin. Kadang-kadang kalau memang domba kelihatannya udah bagus, sudah lindek, abang pull dengan bau tubuh abang pegang, jadi dia nggak akan kesusuin indukannya. Kalau ini enggak, nanti abang bakal pakai sarung tangan atau pakai pengaman biar dia ya disusuin lagi sama indukannya. Karena terlalu banyak Baraya. Intinya semakin banyak kita nyusuin domba, semakin besar pengeluaran kita. Apalagi domba di atas 1 bulan. Dan ini aja sudah 1 liter ewang. 1 hari berarti 2 liter. Tambah ini kalau abang susuin lagi 3 liter. 15.000 dikali 3. Udah 45.000 1 hari. Kalau 1 harinya itu abang ngeluarin biaya untuk menyusui domba 2 ini 30.000, tambah ini 1 jadi 45.000, dikali 3 bulan. Berapa biayanya? Lumayan Baraya. Jadi makanya kenapa harga domba yang didot itu lebih mahal dari domba yang disusui indukan, karena yang diperhitungkan adalah susunya. Susunya per 3 bulan itu berapa? Kalau mungkin di bawah 1 bulan masih irit. Atas 1 bulan ekor Baraya. Karena dia lama ngelalambarnya. Dan ini walaupun dia 1 bulan itu masih main, karena ini udah sama indukannya. Baru 1 hari ini abang cabut. Baru 1 jam atau mungkin 2 jam ini abang cabut. Jadi itu Baraya. Jadi intinya alhamdulillah domba yang tadinya abang udah anggap bakal parah, akhirnya bisa ada perkembangan yang signifikan, tinggal kita tunggu dia pulih aja. Jadi itu Baraya, mungkin abang akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam narit, salam beternak, tetap semangat Baraya.